Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas saling hubungan antara PA, KPA, PPTK. Nah, sebagaimana diatur di PP 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan di Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Baik, kita lihat. Di PP 12 dijelaskan pengertian daripada PA, KPA, dan PPTK itu di pasal 1. Ya, pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA itu adalah pejabat yang pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Itu yang PA. Kalau KPA itu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas SKPD. Nah, kalau PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, nah itu adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya. Nah, ini kan kalau kita ngacunya ke PP 12 ya begini, kegiatan. Nah, bayangkan, sementara kenyataannya kita kan melaksanakan apa? Subkegiatan. Ketika berbicara satu atau beberapa kegiatan, maka kalau pengertian ini kita pakai, maka satu PPTK itu minimal satu kegiatan. Bayangkan sementara kita sebelumnya adalah berada di kegiatan kita berada di sub kegiatan. Bayangkan ya dampaknya nanti kalau ini dilaksanakan. Cuman mungkin agak lebih ini kita untuk melakukannya atau melaksanakannya, memakainya dari pengertian yang ini. Ketika ada dalam implementasinya agak sulit, maka tentu kita acuan kita ya pagunya aja lagi. Nah, kan seperti itu. Yang penting tugas pokok dan fungsinya gitu. Mungkin itu ketika kita bicara PPTK. Tapi kalau dari sisi pengertiannya ya udah jelas ya, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program. Kejauhan kalau ini dipakai gitu ya. Oke, kita lanjut. PA itu adalah kepala SKPD. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku KPA. Dan pelimpahan ini ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Nah, sedangkan kalau PPTK, ya PA ataupun KPA dapat melaksanakan kegiatan, dalam melaksanakan kegiatan itu menetapkan pejabat pada SKPD atau unit SKPD selaku PPTK. Pejabat pelaksana teknis kegiatan. PA atau KPA dapat menetapkan lebih dari satu PPTK di lingkungan SKPD atau unit SKPD. Kemudian PPTK itu merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya, satu tingkat di bawah PA ataupun KPA dan atau memiliki manajerial dan berintegritas. Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, maka PA-KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK, tapi kriteria yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, bagaimana dari PA tadi dilimpahkan ada kriterianya kepada KPA dan KPA menunjuk PPTK juga ada kriterianya. Ya, pelimpahan sebagian kewenangan dari PA kepada KPA itu berdasarkan pertimbangan besaran anggaran, kegiatan, garis miring sub kegiatan, lokasi dan atau rentang kendali, di mana kriterianya ditetapkan kepala daerah. Jadi unit SKPD termasuk UPTD. Nah, lokasi dan atau rentang kendali ini sudah dijelaskan juga di Permendagri bahwa itu merupakan cabang dinas, unit pelaksana teknis daerah ataupun kelurahan. Nah, sedangkan kalau PPTK, jadi pelimpahan dari penetapan PPTK oleh
PA ataupun KPA, itu pertimbangannya adalah kompetensi jabatan, kemudian besaran anggaran, kegiatan atau subkegiatan, kemudian beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan atau pertimbangan efek objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah. Ketika menetapkan ini timbul masalah, ya, apakah kita akan menetapkan pagunya berapa? Ini kan besaran anggaran tuh untuk KPA. Kemudian apakah KPA ini ditunjuk? Jadi berarti apakah KPA melimpahkan kewenangan kepada KPA, dan berapa besarnya pagu yang akan kita tetapkan untuk menetapkan besaran anggaran ini? Ataukah kita bikin pagunya yang agak lebih rendah sehingga kita cenderung menetapkan KPA ini di seluruh bidang-bidang. Nah, seperti itu. Jadi memang agak terjadi perubahan ya. Kalau dulu sebelumnya semua eselon 3 itu menjadi KPA, sekarang belum tentu. Karena adalah pertimbangan besaran anggaran kegiatan ataupun subkegiatan. Oke. Nah, kalau dalam penetapan PPTK itu juga berbeda dengan kriteria untuk menetapkan KPA, di mana PPTK itu pertimbangannya adalah kompetensi, ya, kemudian kompetensi jabatan, kemudian besaran anggaran benar, kegiatan dan subkegiatan. Kemudian ada beban kerja, ada lokasi rentang kendali ini juga, ya, dan kita tetapkan, dan itu ada tugas pokok dan fungsi juga. Jadi memang untuk melaksanakan kegiatan, subkegiatan. Nah, kemudian PA itu bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekda. Nah, KPA pasti bertanggung jawabnya kepada PA. Kalau PPTK pasti bertanggung jawabnya bisa kepada PA, bisa kepada KPA. Tapi pada dasarnya PPTK itu berarti PA gitu ya, kepada PA, pada pengguna anggaran. Nah, kalau dia itu menetapkannya itu adalah di bawah KPA, maka pasti dia akan bertanggung jawab kepada KPA. Karena tugasnya memang membantu tugas dan wewenang daripada PA ataupun KPA. Nah, dalam hal nih kalau di KPA ya, kalau ketika KPA itu berhalangan tetapkah atau berhalangan sementarakah, ya, maka seluruh tugas-tugasnya diambil alih oleh PA. Kalau PPTK yang berhalangan, maka diambil alih oleh KPA kah atau PA langsung kalau tidak ada KPA. Nah, di PP ini dinyatakan bahwa unit SKPD itu adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. Ini kita ini kan lagi. Nggak pas kan? Mana ada program dikerjakan satu SKPD biasanya itu hanya satu program ya, Kak. Atau ada juga yang ada melaksanakan 2 program. Jadi otomatis ya kalau kita pakai unit tadi ya, maka KPA-nya memang jadinya satu di unit ini gitu loh, di satu KPA. Jadi memang ada beberapa aturan-aturan yang agak tidak konsisten. Jadi makanya kita akan mengatur sedemikian rupa di perkada. Ketika di atasnya ada ketidakkonsistenan pengertiankah ataupun aturankah, karena di PP-nya sudah ngatur, kemudian di Permendagrinya juga ngatur, tapi belum lagi detail, maka kita akan ngatur saja di perkadanya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat tugasnya. PA, KPA, PPTK. PA itu tugasnya dari A sampai N. Nah, kita bahas ya, ada menyusun RKA SKPD, menyusun DPA
SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, maka ini PA sebagai PPK, pejabat berkomitmen. Kemudian menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang daerah yang jadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, kemudian K yang mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, kemudian menetapkan PPTK dan PPK SKPD. Nah, ini bunyi di sini nih, menetapkan PPTK dan PPK SKPD. Nah, ketika berbicara PPK SKPD nanti nih, pejabat pengurusan keuangan, ada lagi nanti aturan di atasnya yang menyatakan bahwa itu ditetapkan oleh kepala daerah. Aneh lagi kan? Nah, gitu. Kemudian menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Dan terakhir, melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari A sampai N ini, ada yang dilimpahkan kepada KPA. Nah, dilimpahkan yang berwarna merah nih, berwarna merah. Yaitu melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan perjanjian, maka berarti kontrak siapa yang tanda tangan. Ketika sudah dilimpahkan kekuasaannya kepada KPA, maka KPA lah yang tanda tangan. Maka KPA itu sebagai pejabat pembuat komitmen. Kemudian menandatangani TU dan LS oleh kepala unit SKPD selaku KPA. Nah, UP gimana? GU gimana? Nah, itu pasti larinya ke PA, pengguna anggaran. Nah, ini kalau TU sama LS maka semuanya masuk ke KPA jika ada KPA. Kalau KPA-nya nggak ditunjuk, jadi tidak jadi pelimpahan, maka semuanya PA. Kemudian mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam artian, kalau tidak dilimpahkan, maka ya hanya poin ini saja. Yang namanya tugas lainnya ini juga nggak dijelaskan itu. Karena tugas lainnya, melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan ini dijelaskan juga. Kalau itu sudah dilimpahkan, maka KPA yang mengerjakan gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi PPTK itu membantu tugas dan wewenang dari PA ataupun KPA. Nah, ini ada 3 tugas yang harus dikerjakan oleh PPTK, di mana rinciannya ada di sini. Ya, pertama mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan subkegiatan SKPD unit SKPD. Kemudian menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan ya. Kemudian menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa pada kegiatan atau subkegiatan SKPD atau unit SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang dilakukan oleh atau tugas inilah yang dilakukan oleh PPTK. Jadi PPTK itu membantu tugas dan wewenang dari PA KPA. Oke, nah kemudian di sini jelaskan tugas apa nih dalam mengendalikan dan melaporkan ini. Ya, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, subkegiatan, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, subkegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, subkegiatan. Kemudian kalau menyiapkan dokumen, yaitu menyiapkan laporan kinerja, menyiapkan dokumen administrasi pembayaran, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen. Nah, kemudian untuk dokumen pengadaan barang itu semuanya disiapkan oleh PPTK. Ya. Oke, kita lihat tugas lainnya. Kalau di PA ini apa saja itu? Menyusun anggaran kas SKPD, melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah, menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah NPHD, menyusun dokumen pemberian bansos,
menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak dilakukan melalui RKUD, maka BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. Nah, ketika tugas Kepala SKPD yang selaku PA ini dilimpahkan kepada KPA, ya udah semuanya juga dilimpahkan untuk tugas lainnya ini gitu. Kemudian Kepala SKPD itu punya wewenang. Nah, kalau wewenang Kepala SKPD ini tentu ini tidak dilimpahkan. Ya, apa wewenangnya? Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah NPHD, dokumen pemberian bansos, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu. Ini dilakukan tugas ini dilakukan oleh PA. Nah, KPA nggak ada kewenangannya, jadi tugasnya aja sih tadi. PPTK juga begitu. Kemudian dalam hal, kalau SKPD tersendiri yang wewenang melaksanakan pungutan pajak, maka PA melaksanakan pungutan pajak. Dan ini bisa dilimpahkan kepada KPA. Nah, dalam hal dia organisasi khusus BLUD, maka seluruh tugas PA yang terkait dengan organisasi khusus itu dilakukan oleh KPA yang ditunjuk tersebut. Mulai dari menyusun RKA, DPA, tindakan yang mengakibatkan, jadi tugas yang KPA yang lainnya tadi itu ditambah dengan sisa tugas yang berada di PA. Semuanya dilimpahkan kepada KPA tadi ya. Jadi untuk organisasi yang bersifat khusus itu BLUD. Nah, di dalam PP ini juga dinyatakan bahwa tugas dari PA mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Utang sebagai akibat dari ada 4 poin, kemudian piutang daerah yang menjadi hak daerah itu sebagai akibat dari perjanjian perikat 4 poin juga. Nah, PA yang bertindak sebagai pejabat muat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi. Kalau untuk KPA juga gitu, boleh juga dibantu oleh agen pengadaan namanya, boleh ya. Jadi kemudian di sini juga diatur bahwa berdasarkan pertimbangan beban kerja, sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan. Jadi memang perlakuannya akan berbeda ketika siapa yang ditunjuk sebagai PA, KPA, PPTK. PA kalau dia di dinas maupun badan ya maupun kantor, maka itu adalah kepala kantornya. Ini pengguna anggaran kepala kantornya. Nah, kalau sekretaris daerah siapa yang jadi PA? Berarti sekretaris daerah dia menjadi PA. Nah, kemudian di SKPD yang biasanya sebelumnya KPA itu adalah seluruh pejabat eselon 3-nya. Karena dulu ada berdasarkan tingkatan daerah, kemudian berdasarkan beban kerja juga. Kalau sekarang kan tidak, karena ini adalah hanya berdasarkan besaran anggaran dan tentang kendali lokasi. Kalau tentang kendali lokasi itu otomatis itu sudah OPTD. Nah, kalau dia besaran anggaran, maka tetapkanlah besaran anggaran yang akan ditunjuk sehingga bisa ditetapkan satu KPA. Tapi kita akan terikat kepada aturannya. Apalagi dari pengertiannya tadi, mau bicara unit SKPD. Masa unit SKPD itu adalah unit yang melaksanakan satu program. Bayangkan kalau itu kita pakai gitu kan. Jadi ada kriteria yang kita tetapkan di peraturan kepala daerah kita.
yang mungkin ada kearifan lokal juga ketika kita harus menetapkan seperti itu, sepanjang itu tidak lari daripada yang sudah diatur di PP 12 dan di Permendagri 77. Termasuk ketika kita menetapkan PPTK, ada kompetensi, ada beban kerja, ada tupoksi di situ. Kita tidak memikirkan apakah kadang kalau kita mengacu ke Perpres 33 bahwa kenapa harus banyak-banyak menetapkan KPA, menetapkan PPTK, bukan itu. Tapi acuan kita adalah aturan yang telah diatur di dalam PP 12 maupun di Permendagri 77. Tidak sepanjang kalau dalam aturan itu sendiri terjadi ketidakkonsistenan, maka kita akan mengatur secara lebih detail di perkada kita. Mungkin demikian ketika kita melihat hubungan antara PA, KPA, dan PPTK. Sebetulnya kalau kita berbicara paketnya, bahwa ada ketika di unit menjadi paket ya, KPA, PPTK, ada PPK unit, ada bendahara penerimaan pembantu jika ada penerimaan, dan ada bendahara pengeluaran pembantu. Itu kalau kita berbicara unit SKPD. Namun ketika kita berbicara unit SKPD-nya itu di SKPD induk, nah kita berbicara perlukah membentuk PPK unit. Tapi kalau dari sisi ketika menetapkan KPA, maka bendahara pengeluaran pembantu itu sesuatu keniscayaan juga bahwa itu sudah harus dibentuk gitulah, paket. Tapi kalau PPK unit mungkin kita akan pertimbangkan, ya itulah kita atur di dalam perkada kita. Mungkin demikian saja, semoga ini bisa menambah wawasan kita dalam implementasi PP 12 dan Permendagri 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.